Yo, sekarang kita mulai dari pembahasan pertama, ya. Pembahasan pertama itu adalah menguasai software, ya. Kalau kita menguasai software banyak, itu sebenarnya masuknya itu kelebihan atau kurang? Gimana? Kelebihan atau kekurangan kalau menguasai banyak software? Coba, giliran. Ya, kelebihan. Kok bisa? Kelebihan sih kalau Kelebihannya? kalau bisa pahami toolsnya kan. Iya. Ya mudah adaptasi kalau misalnya pakai gua pindah gitu kan. Ya contohnya menguasai Memang Final kalau Cut Pro bagusnya- sama DaVinci gitu. Kan atau sama Ya. Premiere, kan 3 tuh ya. Nah, itu sebenarnya kelebihan Ya, atau kekurangan? Ya, Kelebihan. kelebihan sih. Coba kasih alasan dong. Kelebihan Ya ada plus minus sih sebenarnya. kayak ya satu Pertama dari pengalaman ya mungkin ya, pengalamannya lebih banyak gitu. Ah, iya, Jadi betul. bisa menguasai. Ya, tapi di satu sisi sih kalau menurut gua kalau kita bisa 3 itu beda dengan orang yang menekuni satu sih biasanya. Itu. Itu salah satu poin yang penting itu. Ketika kita menekuni banyak, itu akan beda sama orang yang ngerjain satu terus. Satu. Di satu Ya, cuma tempat, satu. satu. kayak aku di sini banyak yang pakai contoh Edius gitu loh. Iya. Paham Edius nggak? Ya kayak di sini kan wedding film banyak banget di sini. Semuanya pakai Edius gitu. Terus kayak aku kan nggak mau ikutan kayak di sini ikut Edius gitu. Makanya aku belajar sama Premiere, belajar semuanya lah pokoknya di sini. Nggak cuma satu software. Banyak sih kelebihannya. Ya kelebihannya adalah kita bisa beradaptasi. Tapi mungkin iya. kekurangannya itu tidak fokus gitu loh. Tidak fokus Iya. misalkan di kita kenal Premiere ya. Nafsuan gitu. Iya, kenal Premiere, Final Cut dan Aduh. lain-lain ya kan. Tapi kan kita di Premiere sendiri itu aja sebenarnya belum hatam gitu loh. Kayak misalkan gini, gunain media encoder. betul. Media encoder itu sebenarnya fungsinya banyak loh. Nggak cuma buat ekspor. Banyak. Nggak cuma Banyak buat banget. ekspor doang ya. Iya, Render ya. kayak gitu. Nah, terus di Premiere Pro itu kan ada itu aja ya. di Premiere kan ada media panel, ada project panel. Itu kan sebenarnya kalau ditelusurin banyak lebih dalam itu fungsinya nggak cuma buat ngimport doang gitu loh. Lebih dalam Bisa sih buat kayak. nata, bisa buat ngatur betul. per scene, per shot, betul. per tanggal itu bisa sebenarnya. Kayak gitu-gitu kan banyak orang nggak tahu karena nggak dalemin. Iya. Nah, itu Nggak sih fokus di satu ya. jeleknya kalau kita kenal terlalu banyak software. Makanya kan sempat kita bahas tuh, editor tuh bisa dibilang rata-rata itu punya software andalan. Walaupun bisa banyak nih. Supaya apa? Kerjanya kan efisien. Kerjanya efisien, jadi karena udah saking familiarnya sama satu software. Nah, kalau misalkan softwarenya berbeda jenisnya, genrenya beda nih. Nah, itu justru malah lebih bagus. Contohnya, kita mengenal Premiere Pro ataupun After Effects. Itu dua software yang berbeda. Walaupun bisa digunakan dalam hal yang sama, misalkan light compositing. Tapi kan ketika kita bisa After Effects, terus bisa Premiere Pro kan dia saling melengkapi gitu loh. Nah, itu mungkin lebih penting mengenal software yang berbeda genrenya banyak tapi daripada mengenal software yang genrenya sama editing nih. Tapi banyak software. Fungsinya sama gitu. Fungsinya sama kayak gitu loh. Kan mendingan lebih kenal banyak software tapi genrenya berbeda. Iya. Contoh ngertinya After Effects, Premiere, Audition. beda. Iya kan? Kan lengkap tuh Premiere, Audition sama Ya, After Effects. Genrenya beda. Kalau gua di sini tuh biasanya kalau ngeliat tuh ya ada orang misalnya ngedit bagus tuh, dia pakai DaVinci. Oh, kita pengen nih belajar DaVinci. Ternyata begitu belajar DaVinci, aduh, males lah dah balik lagi ke Premiere. Nah, kenapa malas belajar DaVinci coba pertanyaannya? Iya mau belajar yang baru lagi, udah males gitu kan. Harus serius gitu belajar yang baru lagi kayak Node. Kita udah biasa adjustment layer. Sebenarnya sih mirip sih konsepnya ya. Cuman kita kalau nggak kita seriusin belajar yang baru itu mulai dah udah aduh. Nah, padahal di DaVinci sendiri yang baru pakai adjustment layer bisa loh. Oh, belum tahu nih yang. Nah, ini tak contohin ya. Tak contohin. Jadi di DaVinci terbaru itu dia kiblatnya memang lebih ke Premiere sekarang. Kan dulu yang di DaVinci 15 ketika kita baru masuk, itu kan ditanya tuh mau pakai keyboard layout yang mana? DaVinci layout apa Premiere layout ya nggak sih? Nah, kalau yang sekarang ini dia langsung memang kiblatnya ke Premiere banget. Jackson, kok nggak ada suara?
Kirain gara-gara buka DaVinci. Ya, kayak gini ya. Ya kadang kan beberapa software itu pakai driver ASIO kayak gitu kan bisa nge-take down si driver ini yang kelas MMA kayak di driver komputer ini, driver Realtek. Coba tak stop share. Screen-nya dipilih. Share screen. Dah. Ada pilihan dia. Udah kan? Jalan kan? Nah, ya. Oke, jalan-jalan. Oke, di medianya kan kita udah masukin nih. Habis itu kita bikin timeline. Entah ulangin deh bikin timeline-nya. Bikin timeline tuh kayak ini loh. Bikin sequence. Timeline kita masuk custom setting, format 1080p, frame rate kita atur 25 ya, sesuai footage. Ini 4K. Kita masuk ke workspace edit. Media pool. Ini masukin kayak gitu. Kemudian masuk efek. Ya ini kurang lebih mirip Premiere kan? Kurang lebih. Cuman bedanya dia efek kontrolnya di inspektor namanya. Itu aja sih. Cuman beda istilah kadang. Kayak misalkan link. Link itu di sini namanya geng. Anjir, ngegeng. Tapi node itu masih ya? Ya masih. Node base karena dia node base. Node base. Jadi nanti itu buat pengaturan efeknya. Jadi sebenarnya node base itu mempermudah sebenarnya supaya kelihatan mapnya. Bedanya kan kayak kalau kita nambahin efek di Premiere Pro kan dia numpuk di rack efek. Dia kan rak bentuknya di Premiere. Kalau di sini node, jadi dari titik A, titik B, titik C ke output kayak gitu loh. Ini misalnya kita masuk adjustment clip, adjustment layernya di sini adjustment clip namanya. BTW di DaVinci baru ya, kalau yang lama nggak ada. Nah misalkan ini kita mau color correction ya, kita masuk ke workspace color, masuk ke RGB parade kayak biasa. Misalkan kita naikin dia punya kontras dulu misalkan. Oke, kontrasnya dinaikin, kemudian kita atur dia punya shadow di sekitar 5 ARI. Kemudian saturation kita atur seperti biasa. Ceknya cuman pakai di sini pakainya ini ya, chromaticity. Ini kan Rec 7 online nih, broadcast save-nya kan di sini nih. Jadi patokannya di sini. Kalau di Premiere Pro kan beda. Dia pakai broadcast save area. Jadi kita atur broadcast save-nya seberapa. Kemudian kontras kayak gitu. Nah, ini di layar 2. Layar 2 ini kan di sini. Ini adjustment layer nih, layar 2. Klipnya tuh kan di layar 1. Jadi kalau misalkan kita adjustment di layar 2, nanti layar satunya kita matiin, ya itu dia belum ke correction. Sama aja kayak adjustment layer kan? Sama aja. Tuh, setelah correct belum. Kayak gitu. Sama aja kayak Premiere jadinya. Karena ya itu tadi rata-rata pengguna DaVinci yang berpindah itu dari Premiere, jadi dia memang kiblatnya ke Premiere sekarang. Lebih karena ini ya warnanya itu ya, koreksi warnanya. Ya cuma beda istilah aja gitu loh. Beda istilah sih sebenarnya. Kalau misalkan koreksi warna di DaVinci, mungkin yang gak ada di Premiere ini adalah chromaticity kayak gitu. Karena kan kita mau koreksi warna dari log ke 709, itu dia langsung dikasih lihat range warnanya nih. Gamutnya nih. Ini yang nggak ada di Premiere, tapi kalau misalkan di Premiere pun tetap sama-sama bisa gitu loh. Bukannya nggak bisa, sama-sama bisa, cuman beda. Di DaVinci juga sama-sama bisa langsung drag and drop sih sebenarnya kalau mau menyesuaikan. Sini kan juga kita bikin sequence dulu ya kan, kemudian di setting 25 fps, 1080p, oke sama aja. Workflow-nya sama jadinya tuh kurang lebih tuh. Masukin. Cuman di DaVinci dia biasanya auto scale ya. Auto scale. Lumetri scopes. Ini tak matiin dulu histogramnya. Kemarin ngajarin histogram sedikit. Nah, di sini kan adjustment layer nih pakainya. Di adjustment layer kita masukin lumetri. Nah, bedanya di DaVinci sama Premiere apa sih? Beda color gradingnya? Ada yang bisa jawab nggak? Bedanya apa sih? Tar dulu tutup dulu. Waduh, Toto, skuy. Jangan Pak. Cienda rame Pak. PUBG Lite rame banget. Cienda rame. Gila loh. Oh, iya. Pada di rumah ya kan, pada gabut. Kita kangen mabar. Ya nanti mabar lagi ya, Ayo ini dulu nih, vector scope.
Apa sih bedanya vector scope di Lanjut dulu Pak. Ini, Pak. apa sih bedanya vector scope di DaVinci sama di Premiere? Yo, bedanya apa? Ayo toh, kan Anda sudah pernah nyoba tuh pakai DaVinci juga. Bedanya apa sih? Wah, DaVinci saya belum ini Pak. Belum paham nggak banget tahu nih bedanya apa nih. Bedanya apa yo? Ya bedanya ya tadi udah dibahas, padahal bedanya di chromaticity. Nah, itu salah satunya di vector scope-nya. Nah, kalau misalkan dari workflow color grading-nya bedanya di mana? Kalau di Premiere itu dia pakai panel. Pakai panel. Nih loh, pakai panel di sini. Kalau di DaVinci dia langsung satu layar. Kalau kita ngedit pindah ke workspace Kalau aja edit. ya kalau DaVinci. Jadi selayar kalau di DaVinci. Jadi sebenarnya DaVinci itu lebih mirip sama Lumetri yang dulu. Jadi ada namanya Adobe CC Lumetri. Adobe CC Lumetri. Dulu ada. Tampilannya itu ya seperti DaVinci. Tuh. Ya gitu. Jadi dari software yang sendiri standalone itu dia diintegrasikan ke Premiere. Cuman bentuknya itu panel sekarang. Sampai sini dulu gimana? Ada pertanyaan? Bedanya dia satu halaman sama panel. Bedanya sih di situ. Secara fungsi sama loh maksudnya. Secara fungsi sama. Kayak misalkan kita mau melakukan basic correction nih, misalkan menggunakan WB selector, klik WB selector di sini misalkan, klik kayak gitu. Kalau di sini pakai WB selector juga di sini bisa. Ini tombolnya beda lokasi aja sih tombolnya, jadi cuman butuh penyesuaian aja sih. Klik kayak gitu. Jadi kurang lebih sama sih. Cara bacanya datanya juga sama kok. Misalkan nih kontrasnya kita naikin juga kayak tadi. Kontras naikin, terus saturation naikin. Tuh, jadi kurang lebih gitu loh. Mirip-mirip aja. Yang penting kan ketika kita belajar color grading, color correction itu yang penting ngerti konsepnya. Kayak gitu loh. Kontras tuh ngapain sih? Saturation tuh ngapain sih? Gitu. Highlight tuh di bagian mana? Shadow tuh bagian mana? Midtone tuh bagian mana? Itu kan udah dijelasin kemarin. Next, pertanyaan selanjutnya. Nanti kita bahas habis ini, setelah ini kita bahas kemudahan ya. Kemudahan antar dua ini mana sih lebih mudah? Ada pertanyaan nggak nih seputar color grading di DaVinci sama Premiere? Bisa bro? Kita color grade di DaVinci terus pindah ke Premiere bisa nggak? Maksudnya kita grading dulu di DaVinci. Iya. Sebenarnya Grading dulu kebalik di itu DaVinci, jadinya. Sebenarnya kebalik jatuhnya. gimana? Kita ngedit dulu di Premiere. Baru nanti Oh, kita terus di-grading color di- grade di balikin DaVinci. lagi ya? DaVinci. Iya. Ketika kalau kita ngedit di DaVinci, itu nanti kalau kita ekspor, dia nanti modelnya, dia pakai deliver ya, bukan ekspor, namanya deliver. Oh, beda lagi istilah. Cuma beda istilah aja sih. Misalkan kita ekspor nih, ya kan, nanti ekspornya ke Final Cut XML. Premiere XML di sini. Premiere XML. Jadi nanti kita ekspornya ke Premiere. Habis itu nanti di Premiere baru sisanya. Itu juga bisa. Sama masking ya. Masking beda di sini. Di DaVinci beda masking tuh. Misalkan kita mau mask nih. Di clip. Kita masuk ke color. Misalkan ya. Bikin mask. Nah kalau misalkan kita masking nih bentuknya gini deh misalkan. Oke. Salah layer. Salah layer. Ini. Misalkan ini kita masking ya. Nah, kayak gini. Kok nggak hilang gambarnya? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak hilang? Masih di Input, nggak? adjustment layer. Nggak, ini langsung diklip nih. Ini langsung diklip. Adjustment layer tamatin barusan. Ya, ini udah di mask nih, ya di mask. Terus kok nggak hilang? Apa layer atasnya? Ada 2 layer gitu Kak? Enggak, ini layar atasnya dimatiin, adjustment layernya dimatiin. Ini udah dibikin mask nih. Kok nggak hilang? Gak ada yang tahu ya. Di DaVinci itu bedanya sama di Premiere. Kalau di Premiere tuh langsung alpha channel. Di bawah ini semua langsung alpha channel. Kalau di DaVinci itu alpha channel kita harus bikin dulu pakai node. Kita masukin add alpha output.
Ya, ini biru ini kan hijau ini kan layar video nih. Yang biru ini layar alpha. Jadi kita harus connect dulu ke output alpha. Nah, kayak gitu. Astaga. Jadi beda sedikit sih, maksudnya yang kalau kita mengerti basicnya itu software itu sama aja sebenarnya. Karena kan software itu hanyalah tools, ya kan? Sampai ada istilah bad carpenter blame his tools. Pemahat yang tidak baik itu menyalahkan alat. Kan software itu hanya tools aja. Hanya tools aja, kan tergantung orangnya lagi ngerti nggak menggunakan alat tersebut. Gitu. Benar sih. Makanya kadang kalau di grup-grup itu suka nanya ngedit pakai apa gitu. Cuma sebenarnya ya agak ini juga sih, agak geli juga sebenarnya. Iya, Apalagi kalau lucu aja sih ke sebenarnya. lingkungan sekitar gitu kadang. Nanya ngedit pakai apa sih gitu. Sebenarnya sama aja sih, pakai Ken Master juga kalau emang jago ya jago aja. Lah iya, itu gitu dia ya. makanya. Jadi software itu cuma alat kayak gitu loh. Cuman memang ada keterbatasan, sebuah alat tuh ada keterbatasannya. Contohnya Ken Master itu hanya bisa mungkin hanya dijalankan di mobile. Perangkat mobile itu nggak bisa ngedit yang terlalu berat-berat banget. Contoh footage dari kamera. Nih. Contohnya misalkan pakai bitrate 60 Mbps, taruh di HP pasti gila sekali itu. Apalagi disuruh ngerender ya kan HP-nya. Jadi cover boy nanti. Cover boy Yasin. Waduh. Ya. Istilahnya kayak kita punya gear lah. Kita tuh harus tahu batasannya di mana gear itu. Ketika kita sudah melampaui batasannya itu baru kita sudah waktunya upgrade. Ngerti gak sih? Oke. Lanjut lagi gak nih? Lanjut. Ayo. Lanjut. Bahasan kedua itu apa tadi? Kemudahan Premiere versus DaVinci. Nah, sekarang kita buka dulu dari partisipan ya. Lebih mudah mana sih? Premiere sama DaVinci? Yang udah nyobain DaVinci siapa aja di sini? Toto. Belum pernah pakai Gue deh. nyoba cuma Ah, sebentar gitu. doang. kalau Nyoba gua. udah bentar, tapi kira-kira yang lebih mudah mana? Karena udah biasa Premiere ya. Ya Premiere. Nah, karena familiar ya kan. Nah, artinya Ya. secara UI, kita kalau kita ngobrol secara UI nih, dari dulu kita make software Movie Maker, misalkan naik lagi dikit apa? Videopad ya, Videopad, Movie Maker, Filmora sih, yang Filmora. UI-nya. Abis itu masuk ke Premiere, itu kan masih familiar semua, Ya. masih mirip-mirip gitu loh. Sistem layering sistem layernya masih mirip-mirip, ngasih efeknya masih mirip-mirip. Tapi ketika pindah ke DaVinci itu benar-benar beda UI-nya. Itu yang banyak orang berhenti belajar DaVinci di situ kadang. Tapi padahal DaVinci ya powerful banget gitu loh. Dan gratis, tidak bisa bayar. Resolve. Kita mah pejuang crack. Wah. Bapak mirip sekali dengan saya, Pak. Ya kan pelan-pelan nanti pada ori ya kan, pelan-pelan pada ori. Siap. Ya maksudnya kan paling tidak kita ngasih solusi gitu loh. Mengasih solusi ada yang Oke. bagus, gratis, event gratis gitu loh. Ngedit audio di DaVinci nggak jago, ya udah pakai Audacity. Misalkan di DaVinci kan ada tuh namanya Firelight gitu loh. Bisa buat ngedit juga itu, ngedit audio. Jadi sebenarnya DaVinci itu enaknya dia all in one. DaVinci itu enaknya all in one. Kalau kita mau ngatur media bisa langsung di sini. Ini sama seperti media panelnya Premiere. Kita mau ngekat pada dasarnya mirip-mirip juga sama Premiere di sini, ya kan? Ini bagian edit, timeline, ya. Kemudian kita mau ngasih efek itu pakai Fusion Workspace. Ini istilahnya After Effect-nya DaVinci. Kemudian color grading, sisi lumetri di sini satu halaman. Ngedit audio, Adobe Audition-nya DaVinci langsung di Fairlight kayak gitu loh. Exportnya si media encoder-nya langsung di deliver. All in one dan gratis gitu loh. Kan solusi juga. Tapi kalau ngeditnya per pack gitu ya? Gimana? Per pack. Per page, ya. Tools. Itulah. Toolsnya per page. Agak banyak ya, beda dengan primer ya. Kalau primer, Kalau kan Premiere dalam dia satu pack penggunanya itu, ya satu pack tapi pakai panel.
Panel doang modelnya. Jadi ya pakai panel kayak gitu. Gampang. Premiere mah mirip-mirip aja sama aplikasi lain gitu. Ini mah pembahasannya kayak kasih racun gitu ya. Iya, Ini biar minimal penuh memori gua ini. biar menuin memori gitu ya. Ya paling nggak ngenalin gitu loh. Mana tahu ada yang mau pakai DaVinci gitu loh. Maksudnya kurang-kurangin krek-krekan lah gitu loh.